Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan kepada Allah dan salawat beringan salam beserta kita kirimkan kepada junjungan Allah yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan saya Windy Junianda dan rekan saya Anissa Alkira. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang kepustakaan. Baik, materi yang pertama akan dibacakan oleh Anissa Alkira. Kepada Anissa disilakan. Ya, terima kasih kepada Windy Junianda. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh saya, yaitu yang pertama, pengertian daftar pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepustakaan adalah daftar kitab yang dipakai sebagai sumber acuan untuk mengarang, dan sebagainya atau bibliografi. Yang kedua, daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun menurut abjad. Selain dua pengertian di atas, ada beberapa pengertian lain dari beberapa ilmuwan. Yang pertama, Patricia Jean Wagner dari buku The Bloomsbury Review Book Lover Guide, Oasis Communication pada tahun 1996. Daftar pustaka adalah penulisan sumber yang memuat judul, penulis atau editor, penerbit, dan tahun edisi yang diterbitkan atau dilindungi hak cipta. Pustakawan rumahan sering lanjut yang kedua ada Goris Keraf pada tahun 1997. Daftar pustaka atau bibliografi didefinisikan sebagai daftar yang berisi judul-judul buku, artikel, atau bahan-bahan penerbitan yang lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang tengah digarap. Yang ketiga ada Ninik M. Kuntaro pada tahun 2007. Beliau mengatakan, daftar pustaka adalah sebagai salah satu teknik notasi ilmiah yang merupakan kumpulan sumber bacaan atau sumber referensi saat menulis karya ilmiah. Yang kedua ada fungsi daftar pustaka. Beberapa fungsi daftar pustaka: 1. Memberitahu kepada pembaca bahwa apa yang telah ditulis bukan hanya didapat dari pemikiran sendiri, namun juga mengambil dari pemikiran orang lain yang telah ditulis dalam buku pustaka yang tercantum dalam daftar pustaka. Yang kedua, bagi pembaca yang ingin melangkah lebih jauh tentang pertanyaan yang telah ditulis dalam karya tulis yang dibuat, maka bisa secara langsung mencarinya dari daftar buku yang telah ditambahkan. Yang ketiga, memberikan penghargaan kepada penulis buku yang tulisannya kita kutip. Dan yang keempat, penulis akan dipandang lebih profesional. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Alkira. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama itu komponen daftar pustaka. Komponen daftar pustaka yang pertama yaitu disusun secara sistematis, di mana jika huruf awal sama, maka huruf kedua dari nama penulis itu menjadi dasar urutan demikian seterusnya. Kemudian, komponen yang kedua, nama penulis. Dengan cara menuliskan terlebih dahulu nama belakang, kemudian baru nama depannya atau disingkat. Misal, Abdul Hamid ditulis dengan Hamid, A titik. Kemudian Tuti Herawati Mulyono ditulis dengan Herawati Mulyono, T titik. Komponen yang ketiga yaitu tahun penerbitan. Judul sumber tertulis yang bersangkutan dengan digarisbawahi atau dicetak miring.
kota tempat penerbit berada dengan setara dengan nama penerbit tersebut. Kemudian baris pertama diketik mulai pukulan pertama dan baris kedua dan seterusnya diketik mulai sampai kelima atau satu tab jika dalam komputer. Contoh, Budiono titik dalam kurung 1998 titik dampak krisis ekonomi terhadap pendidikan titik Jakarta titik 2 Pusat Penelitian Sains dan Teknologi UI. Lanjut. Materi selanjutnya yaitu teknik penulisan daftar pustaka. Ada banyak teknik penulisan daftar pustaka, namun di sini hanya dibahas 4 teknik daftar pustaka, yaitu yang pertama Harvard atau style Harvard, di mana sistem referensi Harvard dikenal sebagai gaya referensi penulis tanggal. Sistem ini menekankan nama pembuat informasi dan tanggal dipublikasi dengan daftar referensi dalam urutan abjad di bagian akhir karya ilmiah. Berikut adalah contoh Harvard Style. Lanjut. Teknik kedua adalah von Chaucer, adalah gaya penulisan referensi yang menggunakan angka atau numerik. Di mana von Chaucer ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jika dalam penulisan nama penulis hanya ditulis nama belakang dan inisial penulis. Misalnya, Livin GK. Jika ada lebih dari satu nama penulis, maka dipisahkan dengan tanda koma. Misalnya, Peter K. Bieber S. Jika sumber terdiri dari 6 penulis, maka semua harus ditulis. Misalnya, Luan G, John K, Harrison M, Farid Saka, Kim Fiji, Pixel H. Jika sumber lebih dari 6 penulis, maka tulislah nama 6 penulis pertama diikuti dengan DKK. Kemudian, yang kedua, penulisan judul sumber. Kata pertama dari judul atau subjudul dan kata benda yang tepat ditulis menggunakan awalan huruf kapital. Misalnya, penggunaan konsentrasi larutan uji kimia. Judul ditulis dalam teks biasa, tidak dimiringkan atau diberi tanda kutip. Kemudian, penulisan urutan daftar pusaka. Daftar pusaka harus disusun sesuai urutan kutipan yang muncul dalam teks, tidak diurutkan berdasarkan alfabet. Penulisan angka harus konsisten dalam seluruh dokumen. Jika menggunakan angka dalam tanda kurung, maka seluruh referensi harus menggunakan gaya tersebut. Jika menggunakan superscript, maka seluruh referensi harus menggunakan gaya tersebut. Lanjut. Dalam berikut itu adalah format contoh-contoh format penulisan daftar pusaka von Chaucer. Yang pertama itu daftar pustaka von Chaucer buku. Yang kedua von Chaucer jurnal. Lanjut. Yang ketiga adalah teknik penulisan daftar pusaka apostille. American Physiological Association atau APA style merupakan gaya atau model pengutipan dan perujukan atau citation style atau referencing style dalam penulisan ilmiah yang dikembangkan oleh American Physiological Association atau disingkat APA. Lanjut. Ini adalah contoh dari apa dalam buku yang pertama yaitu nama penulis, kemudian nama inisialnya,
kemudian tahun terbitnya, kemudian nama buku, dan di tempat publis, dan tahun publisnya. Lanjut. Ini merupakan contoh apa dari jurnal, di mana nama author, kemudian tahun, kemudian artikel, dan nama jurnalnya, kemudian halaman, dan DOI-nya. Lanjut. Yang keempat adalah teknik penulisan daftar pustaka alfabetis, atau teknik penulisan secara alfabet. Teknik penulisan alfabet adalah penyusunan daftar pustaka disusun secara alfabetis atau berdasarkan huruf abjad berdasarkan nama belakang dari pengarang. Kemudian, penulis daftar pustaka tidak perlu diberikan nomor urut. Kemudian daftar pustaka diletakkan di bagian akhir karya, dan gelar akademik, pangkat, kebangsaan tidak perlu dicantumkan. Contoh, Aminuddin, 1999, pembelajaran terpadu bahasa dan sastra Indonesia, Malang, 2, IKIP Malang Press. Contoh kedua itu Braja, Abdullah, 1990, Kapitas Leksta Pengajaran Bahasa, Yogyakarta, 2, UGM University Press. Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.